Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun, Kongres. Baik, Bapak Ibu, perkenalkan. Nama saya Sud Aryana, salah satu mahasiswa program doktor dari Universitas Negeri Semarang, program Ilmu Pendidikan Bahasa. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana prosedur penilaian keterampilan menulis berbasis komputer pada satu dan HOTS yang saya sedang kembangkan. Dan mungkin ini salah satu uji terbatas dari Bapak Ibu. Dan di sini adalah bagaimana saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu terkait prosedur atau langkah-langkah penilaian yang saya kembangkan. Langsung saja Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya izin share. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu ya, tampilan sudah nampak di sini. Oke, di sini ada beberapa tautan, Bapak Ibu ya. Tautan dari daftar nilai, tautan dokumentasi, tautan buku PDF, tautan flipbooks, dan daftar adik guru. Mungkin ada beberapa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu terkait tautan buku PDF terlebih dahulu. Di sini saya akan buka buku PDF-nya, Bapak Ibu. Nah, seperti nampak di layar Bapak Ibu sekarang. Inilah bentuk dari produk yang saya kembangkan. Sebetulnya produknya itu sebuah model ya, keterampilan menulis yang nanti ada kerangka prosedurnya. Dan dari kerangka prosedur itu saya terapkan, saya aplikasikan kepada eh, sebuah buku, ya, sebuah buku prosedur untuk menilai. Nah, di sini salah satu produknya buku teori praktiknya. Di sini mulai penilaian keterampilan menulis dengan gambar wisudawan yang sedang duduk dengan menggunakan komputer ya Bapak Ibu. Ini dapat Bapak Ibu unduh nanti ketika saya mengirimkan link-linknya. Dan selanjutnya saya buka lagi tautan flipbooknya. Ini mungkin saya buka. Nah, kenapa saya gunakan flipbook Bapak Ibu? Ini untuk memudahkan Bapak Ibu guru di sekolah, baik itu di manapun Bapak Ibu sedang berada, ini bisa diakses oleh siswa atau Bapak Ibu di sekolah gitu ya. Asal dengan bantuan internet. Karena ini berbasis dengan internet, Bu. Dan tidak bisa dibuka dengan internet gitu ya. Dan di sini saya akan jelaskan terkait langkah-langkah dari model penilaian yang saya kembangkan ini yang dibuat menjadi sebuah produk buku atau buku panduan bagi para guru bahasa Indonesia khususnya di level sekolah menengah atas ya. SMA Bapak Ibu. Tapi sebentar Bapak Ibu. Oke, lanjut lagi Bapak Ibu. Di sini ada bagian seperti Bapak Ibu lihat, seperti buku biasa yang nampaknya sama gitu ya. Hanya mungkin isi yang berbeda. Standar buku yang penting di sini ada prakata, ada eh, ada cover, ada prakata, ada pengantar, ada daftar isi, dan lain sebagainya. Mungkin nampak kecil ya, nanti bisa diperbesar Bapak Ibu. Nah, bagian tabel nanti bisa dilihat tabelnya dan ada gambar bagan juga sama nanti gambar bagian satu di sini ada pengantar ya latar belakang dari terbentuknya produk ini ya dan tujuan seperti apa.
Saya mengembangkan produk ini berdasarkan dari kebutuhan Bapak Ibu di sekolah waktu saya menganalisis kebutuhan di sekolah Bapak Ibu. Khususnya di salah satu sampelnya itu di sekolah Seman 9 Kota Bandung, yaitu dari kota, dan di kabupaten itu Seman 2 Padalarang. Oke, nampak di sini Bapak Ibu terkait dengan model penilaian yang saya kembangkan. Yang bisa diperbesar lagi. Nah, seperti ini. Ada 3 tahapan dalam model penilaian keterampilan menulis. Yang pertama, identifikasi standar penilaian, pengembangan tugas keterampilan menulis, dan 3 pelaksanaan dan tindak lanjut. 3 aspek tersebut disajikan pada gambar yang saya sediakan di sini. Ya, ini ada keterangannya, Bapak Ibu, bagian dari kompetensi apa 21 dengan garis-garis seperti ini. Critical thinking, and problem solving, communication, collaboration, and creativity. Bagian yang paling bawah yang di sini terkait dengan aspek hot dulu high order thinking as analysis, evaluation, and grading. Diagram pen ini bertumpuk sebagai utama proses pengembangan model penilaian keterampilan menulis di bahasa satu dan HOTS. Dan arah panah menunjukkan proses pengembangan bentuk sini. Ya, ini sebenarnya lebih teks sih Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu mengembangkan model penilaian berbasis dengan teks yang dievaluasi atau dinilai. Ya. Lingkaran kecil ya atau sesil ini pada garis pen bertumpuk sebagai bagian pengembangan tugas menulisnya. Karena di sini menerapkan 6 6 teks yang saya masukkan ya sebagai salah satu perwakilan contoh saja. Teks LAHO atau laporan observasi, teks biografi untuk kelas 10, kelas 12 yaitu teks prosedur dan klasifikasi, kelas 13 yaitu kelas editorial dan artikel. Baik itu Bapak Ibu, tanda panah ini menunjukkan proses pengembangan teks soal sesuai dengan persiapan 21 dan 4 ya. Ini lagi Bapak Ibu. Dan di sini juga ada kerangka prosedurnya Bapak Ibu ya. Di mana penerapan dari model ini diaplikasikan melalui prosedur di sini. Ya, kerangka prosedur yang sudah saya kembangkan. Tahap pertama tadi sesuai dengan identifikasi standar penilaian. Jadi Bapak Bapak Ibu guru dapat mengidentifikasi terlebih dahulu capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran sampai dengan bentuk penilaian. Selanjutnya lihat materinya dan fase atau kelasnya. Ini untuk kurikulum Merdeka dan kurikulum 13. Karena di sini saya terapkan kurikulum Merdeka dan kurikulum 13. Dan selanjutnya ada pengembangan tugas menulis untuk tahap kedua ya. Dan di sini ada proses pemilihan pendekatan, selanjutnya stimulus atau soal, dan ada petunjuk penugasan, ada pengembangan untuk kriteria penilaian, dan pengembangan format dan rubrik penilaian. Dan nanti di sini pengembangan penilaian ada tugas menulis di sini Bapak Ibu yang berbasis 4C dan HOTS gitu ya, pertanyaan pada satu dan HOTS. Dan pendekatannya di sini ada 4 ya Bapak Ibu. Pendekatan distrik, komunikatif ya, agak pragmatik dan komunikatif tadi. Dan mohon maaf di sini mungkin gambarnya agak pecah ya Bapak Ibu karena saya ambil dari tangkapan layar. Dan di sini tahap ketiga ada pelaksanaan tindak lanjut. Ya, Bapak Ibu, seperti biasa, mungkin ketika kita memberikan soal, di sini ada pelaksanaan tindak lanjutnya. Ketika soal tersebut sudah dilaksanakan dan nilainya kurang dari KKM, mungkin ada tindak lanjutnya dari kita sebagai guru. Entah itu dari pengayaan atau remedial jika nilainya di bawah KKM. Dan mungkin di sini saya menerapkan pendekatan dari pedagogical genre, di mana ada membangun konteks dan menelaah teks. Karena kan di sini keterampilan menulis ya Bapak Ibu, jadi otomatis ketika nilai pengetahuan ya kita harus menggunakan pengembangan konteks dan teks. Selanjutnya mengonstruksi terbimbing dan mengonstruksi mandiri untuk keterampilan menulis. Sebenarnya bisa digabungkan ya untuk penilaian keterampilan pengetahuan dan keterampilan menulis ini.
dalam satu praktek atau pelaksanaan penilaian. Dan untuk penilaian sikapnya di sini saya juga menerapkan dua penilaian, penilaian sikap terhadap profil Pancasila dan pendidikan karakter. Ya, nanti di sini juga ada contohnya Bapak Ibu ya. Nggak Bapak Ibu mengaplikasikannya. Dan di sini juga ada keterangannya. Lanjut lagi Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu dapat membaca secara detail dari buku yang saya kembangkan ini. Dan di sini penting sekali Bapak Ibu untuk mengenal karakteristik model penilaian yang saya kembangkan karena dari karakteristik ini menjadi suatu nilai atau keunggulan dari model penilaian keterampilan menulis berbasis konteks baru satu. Dan Bapak Ibu boleh saya lihat di sini saya tunjukkan. Pertama, penilaiannya terintegrasi dengan proses belajar abad 21 dan bersifat ongoing ya. Jadi karena di sini penugasan Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu menugaskan bisa sambil belajar dengan anak-anak ya Bapak Ibu. Jadi dengan menerapkan 13 prinsip penilaian yaitu PALI, durable, objektif, terpadu, berkesinambungan, sistematis, beracuan kriteria, akuntabel, komprehensif, kontinuitas, edukatif, dan sebagainya. Yang lebih ditekankan itu ekonomis karena setiap penilaian itu pasti dilihat dari ekonomis Pak Heru, ya. Selanjutnya proses penilaiannya melibatkan 7 elemen utama dari Komisi 21 dan KOS ya, critical thinking, communication, collaboration, creativity, analysis, evaluation, and play. Itu yang mungkin di dasar karakteristik dari penilaian ini karena prosesnya dari kriteria penilaian tersebut. Selanjutnya ada konsep penilaiannya bertujuan untuk mengukur, meningkatkan dan mengembangkan potensi menulis peserta didik melalui umpan balik ya Bapak Ibu karena nanti di ini Bapak Ibu setelah menilai juga harus memberikan umpan balik pada siswa ya kekurangan dan kelebihan siswa dalam menulisnya khususnya dalam proses kriteria penilaian Indonesia 21 untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Indonesia juga di sini dari elemen menulis berdasarkan aspek penilaian Indonesia 21 dan PAUDS. Keempat, di sini ada proses penilaiannya menitik beratkan pada potensi menulis peserta didik dengan cara menganalisis, yaitu mengevaluasi, mencipta, sehingga peserta didik mampu untuk berpikir kritis, ya, memberikan alasan secara logis, analisis, dan sistematis. Dan reasoning atau alasan-alasan untuk memecahkan masalah secara cepat, tepat, ya dan terlibat dalam percakapan secara efektif ya berkomunikasi antara teman ya berkolaborasi antara teman gitu ya mungkin collaboration dan berinovasi dengan menciptakan produk tulisan yang dapat diaplikasikan ke media sosial atau media digital atau sebuah tulisan yang bisa dicetak gitu ya. Selanjutnya kegiatan penilaian dilakukan melalui soal penugasan diskusi kelompok, kegiatan lapangan, praktikum, penyusunan laporan atau artikel. Ya. Nah, di sini saya ambil beberapa teks ini untuk mendukung dari proses penilaian ini ya. Selanjutnya ketujuh penilaian menentukan pada konstruksi soal yang relevan dengan capaian standar versi kurikulum Merdeka dan kurikulum 13, yaitu memiliki keterwakilan konteks materi, jenis teks, ya, level dan aspek kontens ya. Disebut dengan assessing of learning. Dan kedelapan, penggunaan definisi operasional dalam penilaian yang digunakan. Karena di sini berbasis teori dan praktik, otomatis teori-teori ini juga termasuk di definisi yang saya jelaskan di buku ini. Dan penilaian dapat dilakukan berdasarkan metode pembelajaran yang berbasis kompetensi berdua-satu dan host seperti problem based learning. Mungkin Bapak Ibu sudah mengenal TBL atau project based learning atau CPL, ya, contextual teaching learning, experiment method, peer teaching method, inquiry based learning, dan sebagainya yang bisa mendukung dari model penilaian ini karena ini berbasis Komisi berdua satu dan host. Jadi model penilaian ini sangat fleksibel sekali Bapak Ibu untuk Bapak Ibu terapkan di sekolah. Kita lanjut lagi. Nah, karena di sini banyak sekali halamannya sampai dengan 300 halaman. Jadi mohon maaf Bapak Ibu untuk jika di sini ada terlambat ya. Dan di sini Bapak Ibu ada langkah melakukan penilaian. Tapi sebelumnya ada tujuan dan manfaatnya Bapak Ibu.
Nah, sini tujuan dan manfaatnya terlihat di layar Bapak Ibu untuk mengukur, meningkatkan, dan mengembangkan potensi mahasiswa, maaf, siswa dalam menulis peserta didik dengan menerapkan aspek kemampuan menganalisis tadi ya Bapak Ibu. Selanjutnya, memberikan umpan balik secara konstruktif, efektif, akurat, dan jelas pada peserta didik tentang kekuatan, kelemahan, dan kemajuan tulisan mereka, serta memberikan saran dan arahan pada peserta didik secara spesifik untuk perbaikan sehingga mereka memperbaiki dan meningkatkan kualitas tulisannya. Dan selanjutnya mengukur efektivitas, ya. Sejauh mana peserta didik menguasai potensi satu, ya. Selanjutnya metode, teknik, prosedural atau maupun yang lainnya yang digunakan pendidik dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya mengembangkan keterampilan menulis peserta didik. Dari tujuan tersebut, manfaatnya apa sih Bapak Ibu? Di sini manfaatnya untuk mengukur, meningkatkan, dan mengembangkan potensi peserta didik. Dan memberikan umpan balik secara konstruktif, efektif, dan akurat seperti yang tadi ya dijelaskan dengan tujuannya. Guru memberikan gambaran yang akurat dan komprehensif terhadap sejauh mana peserta didik menguasai dari keterampilan menulis yang berbasis satu dan memberikan wawasan yang berharga. Hal ini berguna untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan membantu pendidik dalam menyesuaikan pendekatan mereka guna mencapai hasil yang lebih optimal dalam mengembangkan keterampilan menulis peserta didik. Jadi karena di sini lebih fleksibel ya Bapak Ibu, jadi eh, pasti akan mendapatkan wawasan baik peserta didik maupun pendidiknya. Kita lanjut lagi ke bagian langkah melakukan penilaian. Nah, di sini juga nanti Bapak Ibu sesuai dengan kerangka prosedural, ya, atau kerangka eh, yang tadi saya jelaskan. Yang pertama ada 3 langkah, Bapak Ibu. Di sini langkah pertama mengidentifikasi standar penilaian, ada menentukan capaian pembelajaran, dan tujuan pembelajaran, menentukan materi, menentukan kelas, fase, dan menentukan bentuk penilaian. Dan selanjutnya ada mengembangkan tugas menulis Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak usah sebelumnya tidak harus mengembangkan tugas menulis karena di sini saya sudah sediakan dari contoh-contoh dari pengembangan tugas menulis. Jadi Bapak Ibu cukup untuk mempraktikkan saja. Yang pertama menentukan pendekatan. Nah, di sini membentuk stimulus, atau memberikan stimulus, menyusun petunjuk penugasan, menetapkan kriteria penilaian, dan mengembangkan format dan rubrik penilaian berdasarkan aspek 4C dan VOTS. Dan ketiga, ini seperti biasa pelaksanaan dan tindak lanjut yang tadi saya jelaskan dengan pendekatan terhadap genre. Dan Bapak Ibu langsung lanjut saja di sini untuk mengefektifkan waktu, dan di sini ada kisi-kisinya Bapak Ibu. Nah, dari 6 teks ini saya sudah identifikasi fasenya, genrenya masuk ke mana, kurikulumnya masuk ke mana, materi dan elemen dan capaian, tujuan, bentuk penilaian, nomor soal, level dan halamannya. Ya, nanti Bapak Ibu tinggal akses saja. Oke, kita lanjut ke bagian yang ke-6. Karena di sini bagian ke-6 itu tentang penilaian teks laporan hasil observasi untuk kelas 10 ya Bapak Ibu. Ini saya berikan satu contoh saja penjelasan sedikit. Hal yang sama yang tadi saya jelaskan, 3 prosedur untuk penilaian, ya. Yang pertama identifikasi standar penilaian, ada pengembangan tugas menulis, pelaksanaan dan tindak lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu, untuk penjelasannya dari identifikasi standar penilaian, ada capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, materi pokok, submateri, kelas atau fase, bentuk penilaian. Dan ini dari penjelasannya Bapak Ibu atau teorinya. Oke, kita lanjut lagi ke bagian pengembangan. Ini sebuah dari definisi dari materi tentang penghasil observasi. Dan tahap kedua itu pengembangan tugas menulis.
Nah, seperti ini Bapak Ibu, ada pendekatan distrik yang saya pilih. Dan di sini ada stimulus. Nah, ini mungkin Bapak Ibu harus terapkan kepada siswa sebelum pemberian soal penugasan. Jadi, stimulus ini merupakan suatu rangsangan bagi siswa untuk, oh ini ternyata nanti kita akan membuat seperti ini tugasnya, gitu ya. Ini saya lengkapi dengan jawaban, ya Bapak Ibu. Dengan jawaban dari tugas menulis ini. Lanjut lagi. Nah, ini soal dari tadi, stimulus. Contoh jawabannya, ya, sini Bapak Ibu bisa dilihat. Setelah pengembangan ada format rubrik penilaian. Dan di sini Bapak Ibu tidak usah khawatir karena saya sudah mengembangkan format penilaiannya dan Bapak Ibu dapat unduh dari buku ini. Ini tersedia di halaman akhir ya Bapak Ibu. Nanti saya jelaskan bagaimana untuk mengunduhnya. Dan ada pengembangan format dan rubrik penilaian juga sama Bapak Ibu. Di sini saya terapkan 7 aspek penilaian sesuai dengan Komisi 21. Dan di sini juga terangan untuk capaian 1, capaian 2, capaian 3, dan capaian 4. Dan di sini ada kriteria penentu skornya, ada sangat baik, baik, kurang, dan sangat kurang untuk kriteria 4 ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa unduh di halaman akhir, nanti saya jelaskan. Di sini rubrik penilaian juga sama Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu menggunakan rubrik penilaian sesuai dengan capaian pembelajarannya. Tadi ini juga sama rubrik penilaian dari capaian yang ini capaian ketiga contoh rubrik penilaian mengaduanakan karena di kurikulum Merdeka ini sangat fleksibel sekali. Jadi sangat bermanfaat bagi siswa untuk dapat mengembangkan keterampilan menulisnya. Ya, jadi eh, bisa mengalihwakan teks ke teks yang lain gitu ya Pak Ibu. Jadi ekonomi kreatif gitu yang bisa menjadi eh, produk yang dapat digunakan oleh masyarakat sebagai sumber informasi. Oke, selanjutnya Bapak Ibu sampai dengan pasangan lanjut. Dan di sini format penilaiannya untuk penilaian sikap di sini juga saya sudah sediakan. Nanti Bapak Ibu tinggal download saja. Dan untuk pelaksanaan tindak lanjut ya seperti yang tadi saya jelaskan, penerapan PPK Zenri, ada pelaksanaan dan tindak lanjut di sini. Dan di sini juga saya sediakan penilaian untuk pendidik ya, untuk PAN atau penilaian acuan normatif dan penilaian acuan normatif. Ya, di sini kita patokan, mohon maaf. Ya, dengan skala 10 Bapak Ibu ya. Setelah menilai nanti mungkin kurang lebihnya seperti ini Bapak Ibu untuk penilaian dari model penampilan menulis ini. Dari pelaksanaan yang tindak lanjut ini mengikuti langkah-langkah seperti ini nanti Bapak Ibu terapkan. Dan jika ada kekurangan mungkin nanti Bapak Ibu bisa sampaikan kepada saya. Nanti juga saya berikan angket terkait penilaian dari yang saya terapkan ini. Jadi saran dan masukan Bapak Ibu ini sangat penting sekali bagi saya untuk merubah atau mengembangkan model penilaian keterampilan menulis yang saya terapkan dalam buku praktik dan teorinya. Dan selanjutnya di sini Bapak Ibu eh, masuk ke halaman akhir. Nanti saya berikan contoh dari eh, buku ini terintegrasi dengan barcode QR kode ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dapat akses. Karena untuk mencapai ekonomis ini ya kita harus sesuai dengan eh, zaman sekarang Bapak Ibu. Oke, sambil dia menunggu. Nah, di sini ada
halaman untuk Bapak Ibu akses atau unduh. Nah, data unduhan file di sini Bapak Ibu bisa mengaksesnya. Bisa dengan QR code jika Bapak Ibu berkenan untuk memindai ya. Tapi kalau misalkan tidak berkenan, Bapak Ibu bisa klik kanan seperti ini, salin dan buka tab baru dan copy paste dan enter. Nanti juga akan muncul ada stimulus atau contoh soal. Karena di sini contoh soal, nanti ada soal penugasannya, ada format dan rubrik penilaiannya, dan nanti yang Excel-nya juga saya akan kirimkan kepada Bapak Ibu. Nah, nanti tampilnya akan seperti ini, sama dengan buku yang saya share oleh saya kepada Bapak Ibu. Ya, persis sama dengan buku yang ada ya, ada di buku murid nilai keterampilan menulis Bapak Ibu. Yang ini lengkap dengan jawabannya. Nanti sebelum Bapak Ibu mau memberikan penugasan, ya otomatis ini harus disampaikan terlebih dahulu. Ya. Ini boleh di-download ya, atau diunduh dengan download di sini. Bisa Word, bisa PDF. Tapi saya sarankan untuk PDF saja Bapak Ibu untuk memudahkan sistem aksesnya karena eh, keringan PDF itu lebih simpel gitu ya dibandingkan Word. Begitupun dengan yang lain Bapak Ibu. Ya, terkait tadi yang tentang barcode ya. Ini lebih penilaian juga bisa Bapak Ibu akses. Ini juga sama, salin lagi untuk dipastikan lagi tab baru, Ibu klik enter. Ini sudah nampak Bapak Ibu. Soal penugasannya sama tadi, Bapak Ibu boleh unduh, ya, unduh file, lalu Bapak Ibu download dan berbentuk PDF. Dan ini boleh sampaikan kepada siswa gitu. Mungkin instruksi-instruksi dari penugasan. Nah, selanjutnya mungkin Bapak Ibu, nah, di sini karena uji coba terbatas di dua sekolah, jadi saya mohon bantuan sekali kepada Bapak Ibu guru di sekolah 92 Padalarang dan 99 Kota Cimahi, mohon maaf, 9 Kota Bandung, untuk mengaplikasikan buku ini ya Bu. Nanti di sini Bapak Ibu saya akan share linknya atau tautannya untuk Bapak Ibu akses terkait daftar penilaian. Nanti Bapak Ibu boleh klik ini ya dan download seperti biasa atau unduh. Ini bentuknya Excel saja Bapak Ibu, jangan PDF ya. Nanti untuk penilaian. Nanti ini siswa satu Bapak Ibu bisa dengan nama atau lengkapnya dengan NIS kalau boleh. Kalau tidak juga nggak ada masalah ya Bapak Ibu ya. Lanjut di sini Bapak Ibu ada capaian satu, capaian dua, capaian tiga, capaian empat. Berdasarkan dari tugas penugasan tadi ya. Soal penugasannya dari soal yang diterapkan. Di sini ada C1, C2, C3, C4, C5. Ya. Ini aspek yang dinilai. Jadi critical thinking, collaboration, communication, creativity, analysis, evaluation, and creation. Dan di sini capaian satu skornya nanti dikumulatifkan dan nanti juga dibagi dengan jumlah skor maksimal yaitu 28. Karena di sini perkalian 4 ya dengan 7 aspek penilaian. Nanti yang diperoleh nilai rata-ratanya seperti ini. Kalau misalkan nilainya full 4, berarti otomatis dapatkan 100. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu menilainya dari kita salah satu contoh saja Bapak Ibu ya. Ini nggak usah dihapus Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa edit gitu ya. Nah, misalkan Bapak Ibu.
Mungkin seperti ini ya. Kurang lebihnya nanti Bapak Ibu menilai. Oke. Untuk capaian satu ini siswa memperoleh nilai 5,714, capaian 2 46,43, capaian 3 di 1,43, capaian 4 dia 96 sampai 0,43. Dan diakhiri dengan nilai rata-rata 68. Dari di sini Bapak Ibu eh, ada kriteria ketersediaan minimal atau KKM yang diterapkan di sekolah, termasuk di sekolah Bapak Ibu yang diterapkan, apakah dia masuk ke kriteria 66 atau 67. Setahu saya mungkin untuk bahasa Indonesia ini masuk ke 66 Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan siswa memperoleh nilai 68, di sini masuk ke kriteria atau kategori C, ya cukup ya, atau kurang kalau misalkan kita eh, kategorikan kurang gitu ya. Kalau misalkan di bawah 66, otomatis dia mendapatkan remedial atau penugasan kembali. Tapi kami kalau sudah di atas 66, otomatis di mahasiswa tersebut, siswa tersebut, mohon maaf, dapat berikan pengayaan. Seperti ini aku lanjut lagi. Dan sini di bawah juga diberikan keterangan, Bapak Ibu, ada kriteria sekolahnya sangat baik, kurang, dan sangat kurang untuk nilai 4 sampai dengan 1. Dan di sini juga jelaskan C1, C2, C3, C4, C5. Ya, mohon maaf, C4 ada analysis evaluation quotation. Ya. Dan di sini juga ada penjelasan capaian 1, capaian 2, capaian 3, dan capaian 4. Berdasarkan dari komposisi yang dinilai. Gitu. Baik, selanjutnya di sini ada tautan dokumentasi. Nanti Bapak Ibu bisa klik. Jadi saya memerlukan dokumentasi Bapak Ibu, Bapak Ibu di tempat sini. Nanti Bapak Ibu klik gambar atau hasil tulisan, ya. Dan di sini Bapak Ibu boleh menggunakan dua layar, ya. Menggunakan dua layar ini Bapak Ibu bisa tekan kontrol, mohon maaf, dengan gambar Windows, ya, lingkaran yang bulat. Selanjutnya Bapak Ibu klik arah. Nanti akan seperti ini tampilannya. Dan Bapak Ibu buka yang folder. Ya, yang folder juga bisa. Bapak Ibu, misalkan ya foldernya masih seperti ini, sama dengan tadi ya, dengan dua layar gitu ya. Dengan klik tombol Windows dan arah kiri atau kanan. Ketika gambar, Bapak Ibu mungkin di sini Bapak Ibu dapat memberikan gambar seperti ini. Contohnya, ini bisa di drag. Ketika Bapak Ibu mengaplikasikan mode penilaian di kelas, atau gambar siswa sedang berdiskusi atau melaksanakan kegiatan penulisan gitu ya. Itu boleh Bapak Ibu. Dan di sini juga hasil tulisan siswa, Bapak Ibu bisa dimasukkan, itu bisa berbentuk Word atau yang lainnya. Di sini juga PDF atau gambar juga boleh, gitu, Bapak Ibu ya. Mungkin di sini ada dokumentasi Bapak Ibu terkait hasil dari tulisan siswa, karena di capaian akhir itu siswa mengupload atau mengunggah ya hasil tulisannya ke media digital atau tulisan ya, mau itu eh, bisa di WordPress atau di Instagram dan sebagainya. Itu bisa di screenshot oleh siswa dan ditentukan oleh Bapak Ibu sebagai bahan penilaian. Begitu. Oke, baik Bapak Ibu, saya simpulkan dari kegiatan tutorial ini terkait tentang prosedur penilaian keterampilan mahasiswa 21 yang saya kembangkan. Jadi Bapak Ibu, langkah untuk uji terbatas ini Bapak Ibu cukup untuk mengunduh dari eh, stimulus atau contoh soal yang sudah ada di buku ini, yang di halaman terakhir, itu silakan diunduh terlebih dahulu. Kedua, Bapak Ibu eh, mengunduh contoh soalnya. Ketiga, mengunduh buku penilaiannya dan format penilaiannya yang berbentuk Excel dan tadi. Nanti saya sediakan link untuk mengunggah dari eh, yang tadi saya sebutkan.
Dan untuk pengaplikasikannya, Bapak Ibu cukup memberikan contoh soal kepada siswa, nanti siswa untuk membaca, setelah itu berikan tugas penulisan, ya, tugas menulis, sehingga siswa eh, dapat menulis atau mengerjakan tugas menulisnya yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Dan diberikan waktu Bapak Ibu sekitar 2 minggu, ya, untuk satu teks satu minggu, dan satu teks lagi satu minggu untuk teks whole, ya, laporan observasi, teks biografi, teks prosedural, dan teks eksplanasi, dan seterusnya, ya, termasuk teks editorial dan teks artikel. Dan di akhir di sini Bapak Ibu mengisi nilai tadi yang eselnya. Ini Bapak Ibu harus mengisi nilai sesuai dengan capaian pembelajaran atau capaian penilaian tadi Bapak Ibu, ya, sampai dengan capai 1, capai 2, capai 3, dan capai 4. Jadi Bapak Ibu setelah itu eh, mengirimkan kepada saya yang tadi tawarannya sudah saya kirim, sediakan nanti untuk Bapak Ibu mengunggah di folder yang saya sediakan. Begitu Bapak Ibu. Jadi dalam uji coba tempat ini, Bapak Ibu, saya mohon bantuan sekali kepada Bapak Ibu guru di Seman 2 Padalarang dan Seman Kota Bandung, ya, terkhusus para guru-guru bahasa Indonesia. Jadi di akhir di sini Bapak Ibu saya sampaikan kembali, Bapak Ibu cukup menyampaikan soal dan stimulusnya terlebih dahulu, selanjutnya penilaian dan dokumentasi. Jadi cukup 4 ini yang Bapak Ibu perlu lakukan terkait uji coba dari buku atau penerapan model penilaian keterampilan menulis berbasis bahasa satu dan belajar bahasa Indonesia yang sedang saya kembangkan ini. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf jika ada kekurangan penyampaian, ya, atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya nanti Bapak Ibu dapat memberikan komunikasi kepada saya atau pesan untuk menindaklanjuti dari model penilaian keterampilan menulis berbasis kompetensi satu ini. Dan di akhir kita tutup dengan hamdala bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru Indonesia, bahasa Indonesia bisa.